Di balik tembok Mahkamah Konstitusi, sebuah pertanyaan besar tengah diuji. Siapa yang sebenarnya berhak memegang kekuasaan di negeri ini? Sebuah judicial review terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan membuka pintu menuju perdebatan panas. Bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang sejarah yang selama ini diselimuti kabut misteri. Dalam video misteri realita kali ini, kita akan menakar kemungkinan bagaimana klan Ba'alawi harus menulis ulang sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan judicial review yang diajukan oleh Haji Muhammad Subhan mengguncang banyak pihak. Ia mempertanyakan apakah individu dari bangsa lain yang belum sah menjadi WNI boleh menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Isu ini bukan sekedar soal administrasi kewarganegaraan. Ini adalah pertaruhan besar tentang legitimasi dan kedaulatan bangsa. Apakah negara ini milik mereka yang telah berakar secara historis, ataukah ada pihak yang mendapatkan akses ke dalam kekuasaan tanpa proses yang seharusnya? Ketika berbicara soal kewarganegaraan dan identitas nasional, maka nama klan Ba'alawi selalu saja muncul dalam diskusi. Selama ini, mereka diset sebagai keturunan Hadramaut yang menyebarkan Islam di Nusantara, juga melabeli dirinya sebagai juriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka memiliki ruang khusus dalam pergaulan agama Islam di Indonesia. Tapi sebuah fakta mengejutkan telah terungkap. Beberapa ahli sejarah, termasuk Kiai Haji Agus Sanyoto, menyatakan bahwa klan Ba'alawi baru datang ke Nusantara setelah perang Diponegoro atau Perang Jawa. Didatangkan oleh Belanda bukan sebagai penyebar Islam, tapi sebagai alat politik untuk melemahkan perlawanan pribumi, terutama dari kalangan Islam. Lebih jauh lagi, fatwa Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, yang jelas mendapatkan gaji besar dari pemerintah kolonial Belanda, semakin memperkuat dugaan adanya suatu skenario terselubung. Pertanyaannya, jika benar ada campur tangan kolonial dalam kedatangan mereka, apakah ini berarti peran mereka dalam sejarah bangsa harus ditinjau ulang? Lebih dari itu, klaim mereka sebagai pewaris darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah terungkap kepalsuannya. Mereka hingga kini belum dapat membuat antitesis yang dapat mengkanter tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang secara ilmiah menelanjangi kepalsuan nasab klan Ba'alawi. Ketika Indonesia berjuang untuk merdeka, nama-nama tokoh sentral klan Ba'alawi tampak minim dalam catatan perjuangan. Di manakah mereka saat kebangkitan nasional tahun 1908? Mengapa mereka tidak tercatat dalam barisan pejuang dalam Sumpah Pemuda tahun 1928? Dan saat 10 November tahun 1945, ketika rakyat bertempur habis-habisan di Surabaya, apakah mereka ada di sana? Sama sekali tidak ada. Tetapi tiba-tiba mereka mengklaim Indonesia sebagai hasil perjuangan dari para leluhur klan Ba'alawi. Jika kita bandingkan dengan Wali Songo, ternyata mereka juga bukan dari satu klan yang sama. Ini semakin menantang klaim bahwa klan Ba'alawi memiliki pengaruh dominan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Judicial review tentang kewarganegaraan kini menghadapkan kita pada dilema besar. Apakah seseorang yang asal-usulnya masih dipertanyakan dalam sejarah berhak mendapatkan akses
ke dalam pemerintahan tanpa prosedur yang ketat. Di satu sisi, hukum mengatur bahwa WNI harus memiliki pengesahan penuh sebelum memegang jabatan tertentu. Di sisi lain, sejarah baru mengungkap narasi yang menentang klaim lama. Apakah ini berarti ada warisan kolonial yang masih tersisa hingga saat ini? Dan yang lebih penting, apakah kita siap untuk membuka kembali lembaran sejarah yang selama ini mungkin disembunyikan? Sejarah dan hukum adalah dua dunia yang saling berkelindan. Saat ini, judicial review undang-undang kewarganegaraan bisa jadi hanya soal pasal dalam undang-undang. Tetapi di balik itu, ada jejak-jejak sejarah yang bisa mengubah cara kita dalam melihat bangsa ini. Dan khusus bagi umat Islam, ada cara bagaimana melihat klan Ba'alawi yang selama ini selalu bertindak arogan. Bagaimana menurut kalian? Apakah sejarah klan Ba'alawi memang perlu ditinjau ulang? Ataukah ini adalah akhir dari konspirasi klan Ba'alawi yang tak berdasar? Klan Ba'alawi harus membuktikan tentang jati diri mereka dari aspek historis dan garis nasab mereka yang selama ini mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengungkap misteri realita. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.